Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdal dengan NIM 2534104. Saya dari kelas A2 Prokes. Di sini saya ingin membuat tugas dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengaku Bapak Prawibowo SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan sosial emosional. Pendahuluan. Latar belakang, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir telah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu mengalami proses perkembangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satunya adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini mencakup kemampuan individu dalam memahami dan mengekspresikan emosi, membangun hubungan sosial yang bermakna, serta menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Perkembangan sosial emosional bukan sekedar aspek perlengkapan dalam kehidupan manusia, melainkan merupakan komponen yang sangat fundamental. Penelitian dalam bidang psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa kondisi emosi dan kemampuan sosial seseorang berpengaruh besar terhadap kesuksesan akademis, kesehatan mental, kualitas hubungan interpersonal, bahkan produktivitas di dunia kerja. Anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, serta menjalani hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar. Namun demikian, masih banyak pihak yang belum memahami secara mendalam tentang bagaimana proses perkembangan sosial emosional berlangsung, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana peran orang tua, guru, dan lingkungan dalam mendukung perkembangan ini secara optimal. Di era modern yang penuh dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kompleksitas kehidupan, pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan sosial emosional menjadi semakin penting. Berdasarkan pemikiran di atas, makalah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang perkembangan sosial emosional, mulai dari penelitian, teori-teori yang mendasarkan perkembangan, hingga faktor yang mempengaruhi serta implikasinya dalam dunia pendidikan. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut, yaitu apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial emosional, apa saja teori-teori yang menjelaskan perkembangan sosial emosional, bagaimana tahap perkembangan sosial emosional pada individu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional, dan bagaimana implikasi perkembangan sosial emosional dalam dunia pendidikan. Tujuan penulisannya yaitu memahami pengertian dan konsep dasar perkembangan sosial emosional, mengetahui teori-teori utama yang menjadi landasan perkembangan sosial emosional, mendeskripsikan tahap perkembangan sosial emosional dari masa bayi hingga dewasa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional, menganalisis implikasi perkembangan sosial emosional dan konteks pendidikan. Pembahasannya: A. Pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkeseimbangan dalam diri individu, meliputi kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat, serta kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Perkembangan ini mencakup dua aspek yang saling berkait yaitu aspek sosial dan aspek emosional. Aspek sosial yaitu berkaitan dengan cara individu berinteraksi dengan orang lain, memahami peran sosial, mematuhi norma dan aturan masyarakat, serta membangun hubungan yang bermakna. Sementara aspek emosional berkaitan dengan kesadaran individu terhadap emosinya sendiri, kemampuan mengelola emosi, empati terhadap peran orang lain, serta motivasi diri. Menurut
Santrop 2014, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan yang berkaitan dengan perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan dalam emosi, kepribadian, dan konteks sosial. Sementara itu, John Dewey 2005 mendefinisikan kompetensi sosial emosional sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosi diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional bukan semata-mata tentang kemampuan bergaul atau mengandalkan perasaan, tetapi merupakan sistem yang kompleks dan integrasi yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan behavioral dan kehidupan sosial individu. Teori-teori perkembangan sosial emosional. Beberapa teori besar telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan proses perkembangan sosial emosional individu. Berikut adalah teori-teori utama yang menjadi landasan dan memahami perkembangan sosial emosional. Teori pertama yaitu teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson 1902 sampai 1994 mengembangkan teori perkembangan psikososial yang membagi kehidupan manusia ke dalam 8 tahap. Setiap tahap ditandai oleh krisis atau konflik psikososial yang harus diselesaikan oleh individu. Ke-8 tahap tersebut adalah 1. Trust, mistrust, autonomi, empathy. 2. Teori attachment John Ball 1907 sampai 1960 mengembangkan teori attachment atau kelekatan yang menekan pentingnya ikatan emosional antara bayi dan dengan pengasuh utamanya sebagai fondasi perkembangan sosial emosional. Menurut Paul, kualitas attachment di awal kehidupan membentuk interworking model yang menjadi panduan individu dalam pembangunan hubungan di masa selanjutnya. Kemudian mengidentifikasi 3 pola attachment sur attachment. 3. Teori perkembangan sosial lab menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif dan emosional anak. Konsep yang diperkenalkan menunjukkan bahwa anak dapat mencapai potensi perkembangan yang lebih tinggi ketika mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih kompeten. Bagi Tocqueville, interaksi sosial bukan sekedar konteks perkembangan, melainkan merupakan mekanisme utama yang mendorong perkembangan itu sendiri. 4. Teori kecerdasan emosional memperkenalkan konsep kecerdasan emosional yang terdiri dari 5 komponen: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Tahap perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional berlangsung secara rentang kehidupan manusia dengan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap tahap. 1. Masa bayi. Pada masa ini, perkembangan sosial emosional berpusat pada pembentukan attachment dengan pengasuh utama bayi. Mulai mengenal dan merespon wajah manusia, mengembangkan senyum sosial pada usia sekitar 2 bulan, dan menunjukkan kecemasan terhadap orang asing sekitar usia 8 bulan. Kualitas pengasuh dan responsivitas orang tua sangat menentukan rasa emosional bayi. 2. Toddler 2-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kesadaran diri dan belajar mengekspresikan emosi dengan lebih beragam. Anak mulai menunjukkan perilaku keras kepala sebagai bagian dari upaya membangun otonomi. Interaksi dengan teman sebaya mulai berkembang dalam bentuk bermain paralel. 3. Masa persekolahan. Anak di usia prasekolah mulai mengembangkan kemampuan bermain kooperatif dengan teman sebaya, memahami perasaan orang lain, dan belajar aturan-aturan sosial dasar. Perkembangan bahasa yang pesat
memungkinkan anak mengekspresikan emosi secara verbal. Permainan simbolik membantu anak memahami peran sosial. Dan yang keempat, masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Kelompok teman sebaya menjadi semakin penting. Anak mulai mengembangkan konsep diri yang lebih kompleks, memahami aturan sosial yang lebih rumit, dan mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Persahabatan menjadi lebih bermakna dan didasarkan pada kesamaan minat dan kepercayaan. Yang kelima, masa remaja. Masa remaja ditandai oleh pencarian identitas diri. Remaja mengalami perubahan emosi yang intens akibat perubahan hormonal dan tekanan sosial. Kelompok teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar. Remaja mulai mengembangkan hubungan romantis dan memahami kompleks hubungan interpersonal. 6. Masa dewasa dan seterusnya. Pada masa dewasa, individu diharapkan mampu membangun hubungan intim yang bermakna, mengelola emosi dengan matang, berkontribusi pada masyarakat, dan pada akhirnya mencapai integrasi ego, yaitu permainan terhadap kehidupan yang telah dijalani. Perkembangan sosial emosional terus berlangsung hingga usia lanjut. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional individu dipengaruhi oleh berbagai faktor saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor genetik dan biologis. Setiap individu dilahirkan dengan temperamen tertentu yang merupakan disposisi bawaan dalam respon lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa temperamen bayi memiliki komponen genetik yang kuat dan mempengaruhi cara anak berinteraksi dalam lingkungannya. Selain itu, perkembangan otak, khususnya amigdala dan konteks prefrontal sangat berperan dalam regulasi emosi. 2. Keluarga dan pola asuh. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan sosial emosional anak. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan kompetensi sosial emosional anak. Penelitian. 3. Teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya memberikan konteks untuk bagi perkembangan sosial emosional. Melalui bermain dan berinteraksi, anak belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bernegosiasi, menyelesaikan konflik, dan memahami perspektif orang lain. Pengalaman penerimaan atau penolakan sosial juga berdampak signifikan terhadap konsep